Pencernaan lemak dimulai dari usus halus. Di dalam duodenum atau usus 12 jari, lemak bertemu dengan garam empedu dari hati. Garam empedu punya dua sisi, yang satu suka air dan satu suka lemak. Garam empedu inilah yang membantu mengemulsi lemak alias memecahkan menjadi partikel kecil. Apa tujuannya? Yaitu supaya enzim bisa bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, enzim yang memecah lemak ada dua, yaitu lipase pankreas dan enzim cholipase. Lipase pankreas adalah enzim utama yang memecahkan trigliserida menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Enzim yang memecahkan lemak yang kedua yaitu enzim cholipase, yaitu yang membantu lipase menempel pada lemak. Nah, hasil akhirnya adalah miceles. Miceles ini yaitu paket kecil lemak yang siap diserap. Penyerapan lemak di usus. Lemak masuk ke dalam sel lewat difusi pasif. Di dalam sel, asam lemak dan monogliserida disusun ulang menjadi trigliserida. Kolesterol dan fosfolipid juga dibentuk ulang. Selanjutnya, pengemasan lemak. Cyclomicron. Lemak yang sudah disusun ulang dikemas dalam cyclomicron. Cyclomicron berisi trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Cyclomicron masuk ke pembuluh darah limfa, lalu ke peredaran darah. Nah, selanjutnya adalah distribusi dan penggunaan lemak. Setelah kita makan, lemak diangkut dalam darah berbentuk silomikron. Nah, di pembuluh darah, enzim lipoprotein lipase memecahnya menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas bisa digunakan tubuh untuk, yang pertama adalah dipakai sebagai energi. Energi ini dibakar di dalam sel menjadi tenaga atau ATP. Yang kedua, sebagai cadangan, disimpan sebagai lemak tubuh trigliserida di jaringan lemak. Dan yang ketiga yaitu fungsi tubuh, dipakai membuat hormon dan menyusun membran sel. Sumber protein dan awal pencernaan. Protein berasal dari makanan seperti daging, ikan, telur, dan lain-lain. Di tubuh kita sendiri, protein berasal dari enzim pencernaan dan sel mukosa yang terkelupas. Di lambung, enzim pepsin mulai bekerja. Pepsin diaktifkan dari pepsinogen oleh asam lambung yang berfungsi untuk memecah protein menjadi polipeptida besar. Yang selanjutnya, pencernaan usus halus. Enzim bekerja sebagai gunting molekul yang itu memotong protein jadi kecil. Di sini, di duodenum, enzim dari pankreas diaktifkan seperti tripsin, simotripsin, karbosipeptidase, dan elastase. Yang kedua, mereka memecah polipeptida menjadi tiga, yaitu oligopeptida, dipeptida, dan asam amino bebas. Selanjutnya, enzim dari dinding usus seperti aminopeptidase dan dipeptidase menyelesaikan proses ini. Selanjutnya, penyerapan di membran brush border, yaitu penyerapan terjadi lewat sistem transport aktif. Yang pertama, sodium ke dependent, yang kedua, sodium ke independent. Selanjutnya, peptid 1 dan peptid 2 menyerap dipeptida dan tripeptida, lalu dipecahkan dalam sel usus atau enterosit. Keempat, metabolisme di enterosit dan hati. Setelah diserap asam amino punya banyak pilihan peran. Yang pertama, di enterosit bisa langsung digunakan untuk sintesis protein lokal atau dikirim ke hati lewat vena porta. Nah, di hati terjadi transaminasi dan deaminasi, yaitu menghasilkan amonia masuk ke siklus urea. Nah, kerangka karbon diubah menjadi purified acrylic CoA atau intermediate siklus TCA, jadi energi atau bahan pembangun. Jadi kesimpulan metabolisme protein adalah pencernaan dimulai di lambung, lalu dipecah oleh pepsin menjadi polipeptida, lalu dilanjutkan oleh enzim pankreas di usus halus menjadi asam amino bebas. Kedua, penyerapan terjadi di membran brush border menggunakan sistem transport aktif dan difusi. Lalu asam amino dibawa ke hati untuk diubah menjadi energi, senyawa nitrogen atau bahan pembangun sel. Jadi, kesimpulan metabolisme lemak yaitu yang pertama, pencernaan dimulai dari usus halus dengan bantuan garam empedu dan lipase pankreas yang mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Yang kedua, penyerapan melalui pembentukan misela, lalu di dalam enterosit dibentuk ulang menjadi trigliserida dan dikemas dalam silomikron untuk diedarkan lewat sistem limfatik.